Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal membahas pertemuan salah satu forum fans Chelsea, The Blues Fit, diwakili oleh Simon Johnson dan Danny Windsor di Inggris bersama dengan para petinggi Chelsea. Apa aja yang diomongin di pertemuan tersebut bakal gue bahas tuntas di video kali ini. Dan ada beberapa update mengenai internal Chelsea yang sudah fix setelah Liam Rossonere ini menjadi pelatih Chelsea di sisa musim ini. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih buat True Blue dari Labura, Sumatera Utara, True Blue dari DIY Yogyakarta, dan True Blue dari Tasik. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih dan sehat selalu. Buat yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, dan kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja berita pertama. Callum McFarlane ini ditarik ke tim utama sebagai asisten manajer dari Liam Rossonere. McFarlane akan bekerja dengan beberapa staf yang sebelumnya sudah dibawa Liam dari Strasbourg, menurut Karen Gill, dan ditambahkan oleh Ben Jacobs. Chelsea mengkonfirmasi susunan staf kepelatihan Liam Rossonere. Rossonere akan didampingi oleh pelatih tim utama Khalifa Cisse dan Justin Walker yang ikut datang dari Strasbourg. Ben Warner akan bergabung dari klub Strasbourg sebagai analis utama tim. Callum McFarlane dipromosikan dari pelatih utama tim U21 menjadi pelatih tim utama, sementara Harry Hansen kini ditunjuk sebagai pelatih kepala Chelsea U21. Kepala Global Pelatih Kiper Ben Roberts masuk ke staf Rossonere sebagai pelatih kiper dan Bernardo Cueva tetap memimpin Departemen Situasi Bola Mati atau Set Piece. Nah itu dia. Jadi itu adalah susunan pelatih di bawah manajer baru Liam Rossonere, dan kita lihat apakah para pelatih ini mampu membawa Chelsea kembali lagi ke top 4 dan perform di setiap kompetisi yang diikuti di musim ini. Berita kedua, ini ada berita dari pemain muda Chelsea, Leo Kasledin, resmi dijual ke Middlesbrough. The Borough harus membayar 2 juta pounds dengan klausul sell on clause. Jadi klausul sell on clause ini adalah kemungkinan Chelsea untuk mendapatkan nilai transfer dari transfer yang akan terjadi antara Leo Kasledin dan tim yang akan membelinya nanti setelah dari Middlesbrough ya. Jadi akan ada percentage yang harus dibayarkan The Borough kepada Chelsea setelah pemain ini resmi akan dilepas jika nanti memang akan dijual. Pemain muda ini digadang-gadang sebagai wonderkid berusia 21 tahun, bergabung ke Chelsea sejak berumur 7 tahun, kemudian sempat pindah ke Akademi AFC Wimbledon dan kembali lagi ke Chelsea di musim 2020. Dipinjamkan ke beberapa klub tapi terakhir dia bermain di Salisbury Town di divisi 3 berarti ya. Ini cukup mentereng dengan berhasil menciptakan 10 gol dari 22 pertandingan. Berposisi sebagai midfield, pemain ini cukup versatile dan bisa menjadi overload player di posisi depan dan menjadi salah satu goal scoring juga yang cukup meyakinkan ya. Dan ini tentu akan menjadi pembuktian buat Leo apakah dia mampu menembus tier utama Premier League dan menjadi salah satu pemain yang juga gacor seperti lulusan-lulusan Cobham yang lain ya. Ada Declan Rice, ada juga Lewis Hall yang saat ini bermain dengan sangat bagus ya, dan beberapa pemain lain juga. Dan semoga aja Leo berhasil menjadi seorang pemain yang sukses baik itu di Premier League maupun di tim nasional ya. Good luck buat Leo Kastelin ya. Nah kita ke berita utama, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Bluco out ini menggaung di Craven Cottage Stadium pada saat pertandingan derby London antara Fulham melawan Chelsea ya. Chance we don't care about Bluco cause they don't care about us ini menggema sepanjang 90 menit di pertandingan, dan kita juga di TV bisa mendengar sama-sama ya ini teriakan-teriakan para fans Chelsea dari away end. Banner Bluco out pun ini bertebaran di Craven Cottage di pertandingan tersebut. Ini menandakan ketidaksepahaman fans Chelsea terhadap manajerial yang ada pada saat ini, karena di stand stadion itu juga ada Ekbali yang menonton pertandingan ini, dan tentu Ekbali mendengar dengan jelas mengenai chance tentang blue co out ini ya. Di sisi lain, perwakilan forum Chelsea dari The Blues Fit ini diwakilkan oleh Simon Phillips dan Danny Windsor bertemu dengan perwakilan dari pihak klub ya. Tapi tidak disebutkan siapa saja yang bergabung di diskusi ini.
Dan diskusi ini membahas mengenai beberapa concern yang sempat gue bahas juga di video sebelumnya dari para fans Chelsea ke manajemen ya, tentang situasi dan kondisi klub ini saat ini. Menurut gue, dari yang gue baca, seluruh report yang ada di pertemuan ini cukup menjadi salah satu PR atau media klub ya, dan ini cukup tidak berimbang karena hanya menampilkan satu sisi saja dari sisi klub, dan ini menurut gua akan menjadi backfire juga ya buat Simon Johnson. Padahal kita tahu Simon Johnson ini cukup vokal juga untuk mengkritik Bluko, dan semoga aja dari report ini dia bisa memfollow up ya, dan mungkin bisa mencari validasi lain dari beberapa pihak yang terlibat, termasuk dengan mungkin Willy Caballero yang sempat menjadi asisten pelatih Enzo Maresca kalau seandainya mereka tidak bisa menembus atau mewawancari Enzo Maresca karena satu dan lain hal ya. Tapi gue akan bahas dulu ini artikel ini, dan gue pengen minta pendapat kalian, apakah menurut kalian Bluko ini sudah di track yang tepat untuk membawa Chelsea kembali menjadi tim juara, atau justru ini cuma PR beauty aja untuk memoles semua kekacauan yang terjadi di Chelsea saat ini. Baru-baru ini saya mendapat kesempatan untuk duduk bersama tim kepemimpinan olahraga Chelsea untuk membahas proyek klub, menyampaikan kekhawatiran serta mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi jangka panjang mereka. Saya berharap artikel ini bisa memberi gambaran tentang apa yang terjadi di balik layar Chelsea dan menjelaskan mengapa saya tetap optimis dengan arah klub. Beberapa poin utama yang diangkat di dalam diskusi ini. Pertama itu strategi rekrutmen berbasis pemain muda yang menyebabkan performa tidak konsisten. Yang kedua, kurangnya pengalaman di berbagai lini klub. Yang ketiga, adanya celah dalam komposisi klub. Yang keempat, apakah proyek ini realistis untuk menghasilkan trofi besar? Dan yang terakhir, apakah ambisi Chelsea adalah menjadi juara atau sekedar finish di 4 besar? Gue akan mulai dengan strategi yang dilakukan Chelsea semenjak Todd Boehly dan Clarlake Capital ini mengambil alih Chelsea dari tangan Roman Abramovich. Berdasarkan dari artikel ini yang disampaikan oleh para petinggi klub, penting untuk memahami dari mana strategi ini berasal dan mengapa Chelsea merasa ini perlu. Klub menyadari bahwa ada sekitar 5 klub Eropa yang secara finansial hampir mustahil disaingi dalam jangka panjang karena pendapatan, stadion, dan kepemilikan. PSG, Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid, dan Manchester City. 5 klub ini yang menurut para petinggi klub tidak akan mampu disaingi oleh seluruh tim di Eropa karena kemampuan finansialnya, dan tentu ini akan mengkatrol juga kemampuan klub ini bersaing di tim-tim elit Eropa lainnya ya. Nah, menurut Bluko, hal ini menjadi landasan utama kenapa proyek pemain muda Chelsea ini dimulai semenjak era Bluko terjadi. Kekhawatiran para petinggi Chelsea saat ini, klub yang tidak sustain karena jika ingin bersaing dalam jangka waktu pendek terhadap 5 klub tersebut, berarti Chelsea harus menginvestasikan ke banyak pemain elit yang memiliki harga yang cukup mahal ya. Dan menurut para petinggi, sustainability yang terjadi di Chelsea ini sudah agak sedikit goyang sejak eranya Abramovich, karena Chelsea sendiri ini terakhir juara di tahun 2016-2017 ya. Setelah itu Chelsea rata-rata hanya masuk ke 4 besar di setiap musim dan memiliki perbedaan poin rata-rata di setiap musimnya 25 poin di belakang para juara. Hal ini yang menurut klub harus segera diperbaiki untuk menemukan keseimbangan antara sustainability dan juga performa di Chelsea. Karena menurut mereka keberlanjutan adalah hal yang paling utama bagi Chelsea untuk berhasil mendapatkan Premier League ya. Dan hal ini yang akan dibangun oleh para petinggi klub saat ini. Para petinggi yakin kompetisi dengan fase gugur merupakan hal yang selalu mungkin bisa dimenangkan Chelsea, dan bersaing di kompetisi ini merupakan hal positif yang selama ini sudah dibuktikan oleh Chelsea. FA Cup, Carabao Cup, bahkan UCL menurut para petinggi ini merupakan kompetisi yang mampu dimenangkan Chelsea dalam jangka waktu pembangunan proyek ini. Karena ini juga sudah terbukti ya, Chelsea memang memiliki faktor X yang biasanya selalu terjadi di setiap kompetisi dan biasanya juga selalu menghadirkan trofi-trofi besar ya. Tapi di sisi lain, di Premier League terutama di format kompetisi dengan Liga, ini yang masih difokuskan Chelsea. Karena menurut mereka untuk bermain di fase gugur itu memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi untuk bersaing di kompetisi dengan 38 pertandingan, ini tentu bukan hanya keberuntungan yang bisa mengubah situasi, tapi juga sustainability dan konsistensi dari para pemain dan klub. Nah, hal ini yang menjadi landasan utama untuk melakukan rebuild total bagi Chelsea di eranya Bluko.
menurunkan usia rata-rata skuad, menata ulang struktur gaji dan membangun masa depan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan daya saing saat ini. Yang penting standar minimum Chelsea tidak berubah ini menurut para petinggi ya. Lolos ke Liga Champions setiap musim tetap menjadi target utama. Sebagian besar proses rebuild kini sudah selesai menurut mereka ya. Dan skuad saat ini harusnya mampu finish di 5 besar musim ini dan seterusnya. Ini bukan berarti Chelsea akan berhenti berinvestasi. Fondasi besarnya sudah ada dan ini akan terus dikembangkan. Itu dia ya. Nah untuk part ini sebenarnya gue agak ragu ya. Karena kalau dia bilang bahwa rebuild Chelsea sudah selesai, saat ini bahkan kita untuk masuk ke 4 besar aja itu sangat sulit ya. Walaupun katanya ada faktor dari kepelatihan, tapi kita bisa lihat di musim lalu Chelsea ini mampu bicara banyak di bawah asuhan Enzo Maresca. Tapi di musim ini justru Bluko yang membuat semua keadaan ini menjadi sangat rumit ya dan sangat chaos. Karena seandainya Bluko memang memutuskan untuk membangun tim ini menjadi tim juara, tentu mereka tidak akan mengeluarkan ratusan juta pound sterling untuk membeli pemain sayap yang sampai saat ini bahkan tidak bisa perform di Chelsea. Dan ini menjadi pertanyaan utama, apakah memang uh, grand design dari Bluko yang dia sebutkan di artikel ini memang menuju ke arah trofi atau hanya sekedar bisnis belaka ya. Buat tulis di kolom komen juga pendapat kalian mengenai bagaimana Bluko mengembangkan Chelsea dari apa yang sudah gue bacakan tadi ya. Kemudian ada soal mengenai PSR, UEFA dan kebebasan di bursa transfer. Ini juga hal yang menurut para petinggi klub mempengaruhi strategi Bluko dalam mengembangkan Chelsea. Chelsea juga tidak sepenuhnya bebas bergerak di bursa transfer. Aturan PSR pada tahun 2024 serta sanksi UEFA musim lalu ini membatasi fleksibilitas klub. Masalah UEFA kini sudah teratasi dan perubahan aturan PSR ke depan akan memberi ruang gerak yang lebih besar. Ini bukan perubahan strategi secara radikal, tetapi akan memberi kebebasan tambahan ke depannya. Menurut gue, seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bluko menuju sustainability ini tentu akan memakan banyak korban ya. Banyak piala dan kompetisi yang akan dikorbankan oleh para petinggi klub hanya karena ingin mencapai sustainability. Dan tentu keberlanjutan ini tidak bisa akan terus terjadi seandainya Chelsea tidak perform. Karena pemasukan utama dari klub seperti Chelsea ini berasal dari kompetisi-kompetisi elit yang mereka ikuti, berasal dari trofi yang mereka menangkan dan sponsorship. Kita melihat dua hal utama tersebut, sponsorship dan kompetisi besar Eropa, kelihatannya Chelsea tidak akan mampu bersaing dengan para tim elit lain di Eropa ya. Dengan sampai saat ini kita masih belum memiliki sponsor utama yang pertama, dan yang kedua skuad yang tidak stabil dan sangat rapuh ini tidak mungkin mampu bersaing di level tertinggi untuk memenangkan kompetisi ya. Dan ini menjadi pertanyaan juga agak sedikit kontradiktif apa yang dilakukan oleh Bluko dengan pembelian pemainnya dan apa yang terjadi pada saat ini ya. Tapi hal tersebut dibantah oleh klub. Menurut mereka, mengejar tim di atas dan bersaing secara konsisten tidak akan mengubah niat klub untuk terus mempertahankan level yang sudah dicapai ya, dalam setiap kompetisi Eropa. Maksudnya UCL, 4 besar, terus juga piala-piala yang selama ini sudah didapatkan oleh Chelsea. Target klub adalah menang dalam jangka waktu panjang, bukan naik secara drastis lalu turun ya. Tapi memang ini yang terjadi di beberapa tim Premier League ya. Mungkin di musim ini bisa juara, tapi kemudian musim depannya agak sedikit terseok-seok ya. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Manchester City yang mampu mempertahankan Premier League secara 4 kali beruntun ya. Dan ini yang menjadi kelihatannya grand design yang diciptakan oleh Bluko, ingin menyaingi apa yang sudah dilakukan oleh Manchester City ya. Dan klub juga meyakinkan fans, menurut artikel ini tidak ada aturan hanya U23 yang direkrut ya dalam fase perekrutan di era Bluko. Itu dia. Jadi menurut Bluko, aturan yang selama ini digembar-gemborkan di media bahwa Bluko hanya ingin melakukan investasi ke para pemain muda itu sebenarnya tidak ada ya. Karena menurut dia tidak membeli pemain elit itu karena belum adanya peluang yang benar-benar muncul. Contoh, transfer Semenyo. Menurut para petinggi klub, membeli pemain dengan harga 60 juta pounds dan gaji di atas 200 ribu per minggu, ini akan merusak struktur yang sudah dibangun oleh Bluko dan akan mengkhianati semangat sustainability yang sudah disepakati. Tapi jika ada pemain elit yang benar-benar menjadi keping terakhir untuk perburuan gelar, Chelsea tidak akan ragu bergerak ya. Nah ini gue agak nggak yakin karena apa yang dilakukan oleh Bluko itu benar-benar menginvestasikan secara mahal ya. Ini dengan jelas kita membeli para pemain itu mahal banget, pemain-pemain muda yang belum tentu juga perform dan bisa juga scam. Dan itu terus dilakukan Bluko di
3 musim terakhir dan lihat hasilnya juga tidak ada ya. Sampai saat ini para pemain yang dibeli dengan harga mahal seperti Jimmy Gittens, terus juga Joe Pedro ya, ini tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Chelsea. Memang ada beberapa pemain yang cukup perform seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Cucurella ya yang menurut gue juga bisa menjadi salah satu backbone. Tapi win rate dalam setiap transfer yang terjadi oleh Chelsea di era Bluco ini sangat kecil. Menurut gue cuma 20-30%. Dan tentu ini harusnya menjadi satu red flag untuk sporting director ya. Buat Winston Lee dan juga Lawrence Stewart untuk dievaluasi. Karena harusnya seorang sporting director ini memiliki win rate at least 80% sampai 90% dalam setiap nilai transfer. Jadi dari 4 pemain mungkin 3 pemain itu harusnya bisa tampil dengan baik di setiap musimnya. Tapi itu nggak terjadi dengan Chelsea. Dari 4 pemain hanya 1 aja pemain yang bisa tampil dengan baik di setiap musim ya. Tapi ini kita lihat aja at least 1 musim terakhir ini ya, katanya sudah selesai rebuilding dan sekarang fokus untuk mengejar para pemain elit untuk menjadikan keping terakhir di Chelsea di era Bluco ini. Apakah di 1 musim terakhir ini, at least di summer nanti, Chelsea akan membeli pemain elit yang memang sudah proven dan bisa meningkatkan performa pemain ini tanpa aturan U23 yang sudah disebutkan di artikel ini ya. Dan pihak klub juga menanggapi pemecatan Enzo Maresca. Menurut dia Chelsea harus jadi tujuan terakhir ya, bukan stepping stone. Dan ini part ini gue setuju. Jadi setiap manajer yang berlabuh ke Chelsea itu harus sudah memfokuskan diri dan tidak lagi menjadikan Chelsea sebagai stepping stone. Karena menurut gue klub ini adalah salah satu klub besar juga dan memang harus memiliki mentality yang besar juga ya. Klub juga membantah ada keterlibatan tim medis untuk memutuskan susunan pemain di setiap pertandingan. Tim medis hanya memberikan rekomendasi, keputusan tetap berada di tangan pelatih. Itu dia ya. Nah part ini nggak ada penjelasan lebih lanjut dari sisi Enzo Maresca maupun staf Chelsea yang mungkin terlibat sepanjang 1,5 tahun ini dalam penentuan starting line up. Karena berdasarkan informasi para jurnalis yang beredar, hal ini menjadi faktor utama kenapa Enzo Maresca keluar dari Chelsea ya. Banyak keputusan dia yang diintervensi oleh tim independent medical ini dan itu juga membuat Enzo Maresca gerah dan akhirnya performa Chelsea inkonsisten karena menurut laporan para jurnalis Enzo Maresca tidak mampu menurunkan pemain terbaiknya di setiap pertandingan ya. Selain itu klub juga menyatakan dalam rekrut pemain ya, klaim bahwa Maresca tidak dilibatkan dalam transfer itu tidak benar menurut klub. Ia menyetujui semua rekrutan musim panas dan terlibat aktif dalam prosesnya. Ia memang menginginkan bek tengah namun tidak ingin melepas pemain untuk membuka ruang. Nah, ini fakta terbaru ya yang kita dapatkan. Selama ini kan kita taunya Enzo Maresca pengen membeli center back baru, tapi menurut klub boleh aja asal dia mau membuang pemain untuk membuat ruang ya, dan itu yang tidak disetujui oleh Enzo Maresca. Dan tidak ada posisi ideal setelah pengejaran Dean Howson gagal, situasi yang juga dialami oleh Liverpool. Jadi target utama Chelsea pada saat itu adalah Dean Howson dan kita tahu Dean Howson sebelum summer sudah menyepakati transfer ke Real Madrid ya, dan saat ini dia sudah berada di Real Madrid dan hal itu juga menjadi faktor utama menurut Chelsea. Belum ada pemain lain yang bisa menjadi target utama untuk center back selain Dean Howson ya. Model rekrutan Chelsea adalah kemitraan, ini menurut klub ya. Tidak ada transfer khusus manajer atau khusus klub. Dua-duanya sepakat untuk melakukan transfer setelah melakukan diskusi dan dua-duanya menyepakati hal tersebut dan dalam mendatangkan pemain ya. Nah itu dia menurut klub. Tapi ini harusnya bisa dikonfirmasi juga ya ke Enzo Maresca atau Willy Caballero yang memang punya andil dalam melakukan perekrutan pemain ya. Apakah statement dari klub ini benar? Dan kemarin juga kita sempat dengar bahwa Enzo Maresca akan mengeluarkan statement tapi di saat yang tepat. Jadi itu kita tunggu aja yang akan mungkin mengcounter seluruh pernyataan dari Bluco ini ya. Dan menanggapi soal perekrutan Liam Rosenior. Menurut klub, ia digambarkan sebagai pekerja keras, rendah hati, cerdas, dan komunikatif. Tipe pelatih yang mudah terhubung dengan pemain dan fans, rekam jejaknya menunjukkan overachievement dan perkembangan pemain yang konsisten. Secara taktik, ia sudah memberikan kesan positif melawan pelatih-pelatih top seperti Luis Enrique dan Olivier Glasner dengan kualitas pemain yang lebih baik. Menurut klub, apapun bisa dicapai oleh Liam Rosenior. Nah ini juga gue masih agak debatable ya, tapi gue sudah membahas mengenai Liam Rosenior ini di video sebelumnya, kalian bisa tinggal lihat aja. Itu juga gue membahas mengenai tactical apa yang akan dibawa oleh Liam Rosenior itu di Chelsea. Dan untuk transfer ke depan, pihak klub sudah menyadari kekurangan di area lini serang dan kehadiran pemain dengan physical presence
di posisi lini serang, klub akan mengejar pemain elit di musim panas ini. Nah, ini yang harus digarisbawahin ya. Jadi kita akan lihat apakah memang betul klub akan membawa seorang striker elit ke Chelsea untuk mendongkrak performa tim ini di musim depan ya. Pencarian bek tengah dan striker menjadi isu utama yang akan di-solve di musim panas nanti. Dan sambil mempertimbangkan jalur bagi pemain yang sudah dimiliki seperti Josh Achempong, Mamadou Sarr, Aaron Anselmino, Emmanuel Emega, dan Dastan Setpayev yang sudah disepakati dan akan datang ke Chelsea di musim depan ya. Nah, ini ditutup dengan pendapat dari The Blues Fit ya. Saya memulai proses ini dengan banyak kekhawatiran ya. Banyak di antaranya kini terjawab dan saya percaya diri dengan arahan jangka panjang Chelsea. Suatu hal yang sangat jelas, ada gairah besar di seluruh klub untuk sukses serta rasa kebersamaan yang terlihat saat kita bisa menahan imbang Manchester City ya. Satu kalimat yang sangat membekas ini yang disampaikan oleh para petinggi menurut The Blues Fit ya. Kami sedang berperang dengan setiap klub di Premier League dan Eropa untuk mencapai tujuan kami. Namun pada akhirnya strategi tidak menjamin apapun tanpa eksekusi. Bukti nyata hanya datang lewat hasil. Itu dia artikel yang diterbitkan oleh The Blues Fit dari Simon Johnson dan Danny Windsor ya. Kasih pendapat kalian, apakah kalian percaya dengan apa yang disebutkan oleh Bluko di artikel ini dan apakah Bluko memang betul akan mendatangkan pemain elit di musim panas nanti? Karena menurut mereka rebuilding Chelsea ini sudah selesai dan hanya tinggal menemukan kepingan terakhir dari skuad Chelsea yang akan diasuh oleh Liam Rossinier. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di video ini. Dan kalian bisa follow gue di Instagram. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. That's it. Thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.